Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santi Sunayah selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Bapak Suroto selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Wahyu Setiawan. Bapak Wahyu Setiawan ini mengajar di kelas 5 SD Negeri 1 Melingo. Pada kegiatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pertama dari tahap supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bundari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya juga baik. Pak Wahyu, mohon maaf, saat ini jenengan sedang sibuk atau tidak nggih Pak? Tidak Bu, anak-anak ini baru olahraga. Alhamdulillah baik kalau begitu Pak. Saya mohon minta izin waktunya sebentar nggih Pak, nggih sakit Pak? Sakit mohon. Nggih. Begini Pak, di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi nggih Pak. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Wahyu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Wahyu dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi. Juga berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Pak. Jadi nanti Pak Wahyu dapat bercerita, kita bisa ngobrol santai tentang persiapan pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan esok hari. Nah, Pak Wahyu, kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih persiapan Pak Wahyu dalam melaksanakan persiapan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kegiatan observasi di esok hari. Kira-kira apa yang Pak Wahyu harapkan dari bincang-bincang kita di pagi hari ini, Pak? Yang saya harapkan setelah kita dapat saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman dengan Bundari, kemudian saya juga mengharapkan saran dari Ibu Dari untuk pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi, Bu. Oh, baik, Pak. Jadi Pak Wahyu, yang diharapkan adalah kita bisa saling bertukar informasi nih Pak terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan di esok hari. Semoga saya bisa membantu, semoga Pak Wahyu juga tidak merasa terbebani nih Pak untuk kegiatan observasi besok ini. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira besok Pak Wahyu akan mengajar tentang materi apa nih? Besok saya akan mengajar materi mata pelajaran IPA, materi sifat dan jenis magnet, Bu. Oh begitu, baik. Jadi Pak Wahyu akan mengajarkan IPAS tentang materi sifat dan jenis magnet. Jadi kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Wahyu lakukan itu kira-kira apa? Tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan diskusi dan pengamatan siswa nanti dapat mengetahui sifat-sifat dan jenis magnet itu. Oh begitu, baik. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah siswa-siswa itu melaksanakan diskusi dan juga pengamatan, siswa ini nanti dapat mengetahui sifat-sifat dan jenis-jenis magnet, begitu nggih Pak? Iya, benar. Nah, kira-kira Pak, area pengembangan apa yang hendak Pak Wahyu harapkan dari anak-anak itu nanti? Meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran di kelas itu nanti. Oh begitu, baik Pak. Jadi Pak Wahyu ingin meningkatkan keaktifan anak-anak selama di kelas, Iya, gitu nggih? betul. Oh iya. Baik, saya yakin Pak Wahyu sudah melakukan persiapan untuk pembelajaran esok. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Wahyu lakukan hingga hari ini? Ya, saya sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan media pembelajaran, LKPD, maupun soal evaluasinya Bu Dari. Wah, luar biasa sekali Pak Wahyu. Sudah sangat lengkap persiapan observasinya. Nah, kira-kira Pak, kemarin itu kan Pak Wahyu sempat bercerita kepada saya ya, kalau ada beberapa materi pada pembelajaran IPAS yang membuat Pak Wahyu itu sedikit kesulitan dalam menyampaikan materi, dan siswa itu kadang sulit menangkap. Kira-kira itu karena apa sih Pak? Itu karena perbedaan kemampuan masing-masing anak, Bu. Oh, iya. Kadang anak itu ada yang menganggap mata pelajaran IPAS itu sulit. Selain itu daya tangkap setiap siswa juga berbeda-beda, Bu. Ada yang daya tangkapnya cepat, sedang, dan ada juga yang masih kurang.
Oh, baik-baik. Begitu. Jadi dari apa yang Pak Wahyu sampaikan ini, permasalahan yang Pak Wahyu hadapi itu adalah tentang kesiapan anak dalam pembelajaran, begitu Nggih, Pak Nggih? Iya. Nggih. Kemudian daya tangkap anak itu juga berbeda-beda, ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya sedang, dan juga ada yang daya tangkapnya kurang. Nah, terkait kesiapan belajar ini, apakah Pak Wahyu punya strategi atau mungkin model atau metode pembelajaran yang akan Pak Wahyu gunakan dalam kegiatan pembelajaran tentang sifat dan jenis magnet tadi? Coba kira-kira Pak Wahyu bisa menceritakannya kepada saya secara singkat bagaimana pembelajaran yang akan Pak Wahyu lakukan di esok hari. Berhubung murid saya itu sangat beragam, maka dalam pembelajaran IPAS besok saya juga akan melakukan pembelajaran yang beragam juga, Bu. Untuk memfasilitasi siswa yang memiliki kemampuan cepat dan sedang dan kurang, saya membuat lembar kerja yang sesuai dengan kemampuan siswa saya. Siswa yang memiliki daya tangkap cepat, saya kelompokkan dalam siswa yang memiliki daya tangkap cepat pula. Mereka akan saya beri lembar kerja yang lebih menantang daripada siswa yang memiliki daya tangkap yang sedang ataupun kurang. Mereka akan saya beri lembar kerja yang lebih mudah pula. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik saya juga, menggunakan alat peraga sesuai dengan materi nanti, Bu. Oh, bagus sekali Pak, sangat luar biasa. Nah, jadi Pak Wahyu sudah mempersiapkan terkait dengan pengelompokan siswa, kemudian Pak Wahyu juga sudah membuat lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar anak tadi ya Pak ya. Iya. Ini benar-benar sangat luar biasa Pak. Jadi Pak Wahyu ini sudah mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi di sini Pak Wahyu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, tadi kan Pak Wahyu sudah mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok, Pak Iya. sesuai dengan kesiapan belajar siswa, yaitu ada yang daya tangkapnya siswa bagus, cukup, dan juga kurang. Nah, kira-kira Pak, nanti apakah ada perlakuan yang berbeda ataukah perlakuannya itu sama antar semua siswa itu Pak? Bagaimana kira-kira? Nanti tetap ada bedanya, Bu. Untuk anak-anak yang daya tangkapnya bagus, mereka mungkin tidak begitu butuh bantuan saya di dalam mengerjakan lembar kerja nanti. Beda dengan yang sedang ataupun yang kurang, saya pasti akan lebih dalam membimbing anak-anak tersebut, Bu. Iya, baik Pak. Baik. Jadi Pak Wahyu sudah ada pandangan, kemudian sudah merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, apakah ada yang masih kurang Pak? Persiapan yang sudah Pak Wahyu lakukan sampai hari ini? Sebenarnya semua masih dalam proses ini, Bu. Iya. Baik perangkat pembelajarannya maupun LKPD-nya masih kurang. Oh begitu. Baik Pak. Kira-kira kapan jenengan akan melengkapinya Pak? Ya mungkin setelah ini akan segera saya selesaikan. Oh iya, setelah ini Pak Baik. Kira-kira apakah Pak Wahyu ini nanti membutuhkan bantuan siapa seperti itu Pak untuk menyelesaikan semua ini? Jika Bundari berkenan bersedia membantu, saya sangat berterima kasih sekali. Mohon bantuannya. Siap-siap, baik Pak. Jika nanti Pak Wahyu butuh bantuan tentang media atau alat peraga tentang magnet itu tadi, saya ada Pak. Kebetulan di rumah saya mempunyai beberapa, besok bisa saya bawakan. Begitu ya Pak? Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya Pak, iya. Tadi kan Pak Wahyu sudah menceritakan tentang bagaimana strategi pembelajaran yang akan digunakan ketika observasi. Nah, tentunya dari pembelajaran ini pasti ada kompetensi yang ingin Pak Wahyu kembangkan. Kemudian, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal Pak, bahwa supervisi akademik ini berhubungan dengan pengembangan diri Pak Wahyu. Kira-kira pada supervisi ini pengembangan diri apa yang ingin Pak Wahyu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah tentang cara saya menyampaikan pembelajaran itu Bu, agar anak-anak itu bisa dengan mudah menerima pembelajaran yang saya sampaikan, dan anak pun bisa senang juga dengan ketika belajar bersama saya. Selain itu saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Dengan kondisi murid yang beragam seperti ini, berbagai karakter kadang
membuat emosi saya bisa naik turun itu, Bu. Iya, baik Pak. Baik, dari yang saya tangkap tadi, yang pertama berarti Pak Wahyu ingin mengembangkan kemampuan mengajar atau kompetensi profesional, ya Pak? Iya, kemudian yang kedua, Pak Wahyu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional agar Pak Wahyu dapat mengontrol emosi dalam menghadapi keberagaman karakter anak. Begitu, Nje, Pak? Oh, Nje, betul sekali. Baik. Memang betul, Pak. Kadang-kadang kalau kita itu sudah capek-capek menjelaskan, tapi anak tidak paham, itu kadang membuat kita jadi agak emosi gitu ya, Pak. Emosi kita jadi naik turun. Nah, baiklah, Pak. Nanti coba akan saya bantu saat proses observasi dan pasca observasi. Nah, kira-kira apa cara yang akan Pak Wahyu lakukan agar kompetensi-kompetensi yang Pak Wahyu ingin kembangkan tadi dapat ditingkatkan? Saya akan menggunakan strategi, model, metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Saya juga akan menggunakan alat peraga yang nyata agar nanti anak-anak dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang akan saya berikan ke mereka, Bu. Begitu luar biasa sekali. Itu tadi kan terkait pengembangan yang kompetensi profesional, Pak Wahyu. Kemudian kalau yang terkait pengembangan kompetensi sosial emosionalnya kira-kira bagaimana, Pak? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap nanti, dan di dalamnya nanti bisa memuat kompetensi sosial, emosional. Kemudian saya juga akan mengelompokkan anak-anak tadi sesuai dengan kesiapan belajar anak tadi. Saya juga akan menggunakan lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka juga itu, Bu. Begitu. Luar biasa sekali, sangat bagus, Pak. Memang, Pak, karakter anak itu sangat beragam. Iya. Kalau semua anak harus bisa mengikuti semua kemauan kita, itu memang kadang susah ya, Pak, ya. Iya, benar. Nah, di sini Pak Wahyu sudah melaksanakan strategi pembelajaran yang tepat dengan menganalisis terlebih dahulu kesiapan belajar anak. Kemudian membagi kelompok belajar, kemudian memberikan lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar anak. Jadi, dari apa yang sudah Pak Wahyu ceritakan ini, Pak Wahyu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, di mana di dalamnya sudah memuat diferensiasi konten dengan Pak Wahyu memberikan bahan ajar yang berbeda bagi setiap kelompok tadi. Kemudian Pak Wahyu juga sudah melaksanakan diferensiasi proses dengan memberikan lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar anak. Dan Pak Wahyu juga sudah melaksanakan diferensiasi produk, di mana anak diminta untuk presentasi ke depan, boleh berupa gambar ataupun laporan kegiatan diskusi seperti itu. Nah, benar-benar luar biasa sekali yang Pak Wahyu lakukan ini. Besok saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Pak Wahyu. Semoga semuanya lancar dan dapat Pak Wahyu dapat menerapkan apa yang sudah Pak Wahyu ceritakan pada saya tadi. Nah, Pak, setelah kegiatan observasi selesai, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, Pak, seperti ini. Yang akan kita obrolkan yaitu tentang apa sih yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana pada kegiatan observasi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wahyu hendak tingkatkan pada supervisi berikutnya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, kapan nih Pak Wahyu siap untuk melaksanakan kegiatan observasi ini? Besok Rabu minggu depan aja ya, Bu ya? Oh, begitu. Rabu minggu depan. Baik. Berarti besok Rabu minggu depan, Nggih, Pak? Iya. Baik, Pak. Semoga semuanya berjalan lancar, Nggih, Pak. Nggih, tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari Minggu depan dalam kegiatan observasi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya Bapak. Jika selama kegiatan praobservasi ini ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih sekali ya, Pak Wahyu. Sama-sama, Bu Dari. Nah, demikian adalah kegiatan coaching dalam supervisi akademik di tahap praobservasi dengan rekan saya Bapak Wahyu Setiawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perasaannya bagaimana pagi ini? Ya, coba saya tanya. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar sama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah mengajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, oke, semangat untuk kalian semuanya. Sebelum saya lanjutkan, saya absen pagi hari ini dulu. Pagi hari ini absennya tentang karakter yang baik. Kita mulai dengan Aini. Religius. Ya, Aini religius. Berikutnya Alicia. Jujur. Alicia jujur. Arka toleransi. Ayu Listia demokratis. Dewantika Kerja keras. kerja keras. Karakternya kerja keras. Faiz Kreatif. kreatif. Vicky Mandiri. mandiri. Ilyas Salam. apa? Salam. Iya, Ilyas juga. Berikutnya Isna Disiplin. disiplin. Rendra mematuhi peraturan. Zahra Kita tanah air. cinta tanah air. Ya, itu karakter-karakter kalian pagi hari ini semua bersifat positif, perlu diterapkan dan dilaksanakan, tidak hanya kalian ucapkan. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk meningkatkan budaya literasi membaca, karena membaca itu bisa meningkatkan pemahaman kalian. Dan sebentar lagi kalian juga mengikuti untuk asesmen, itu ada literasi dan numerasi. Pagi hari ini kita akan membaca surat Atin ya. Mari dimulai untuk membacakan surat Atin. Silakan mulai. Masih ingatkah kalian tentang pengertian daripada magnet? Ya, magnet itu apa? Magnet apa? Coba siapa yang bisa? Magnet adalah, ya silakan. Magnet adalah benda yang memiliki sifat khusus yang membuatnya dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi atau baja. Iya, benar. Jadi magnet itu benda yang mempunyai sifat khusus yang dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari apa lagi? Besi, ya, besi atau baja, benar. Apalagi? Selain itu masih ingat? Besi, baja, kobalt, nikel, yaitu benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Masih ingat dari mana kata magnet asalnya? Iya, silakan bagaimana tiga? Iya, magnetisitos itu materi yang kemarin.
sudah dipelajari di rumah ya. Iya. Nah, pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang tujuan kita belajar hari ini ya. Nanti kita akan belajar tentang sifat-sifatnya. Minggu lalu baru pengenalan tentang pengertiannya magnet, baru tentang benda yang dapat ditarik magnet. Nah, nanti setelah ini kita belajar tentang sifat magnet dan jenis magnet. Nanti kita ada, ini sudah saya bagi kelompoknya ada 3 ya. Nanti pertama tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan mengamati video untuk kelompok 1, mengamati video dan diskusi kelompok. Kamu nanti peserta didik dapat menganalisis sifat dan jenis magnet dengan benar. Jadi nanti kelompok 1 mengamati videonya, ikuti ya perintahnya ya. Tujuan kita pagi ini untuk kelompok 1 mengamati video, kemudian didiskusikan, kemudian nanti dianalisis sifatnya magnet itu apa saja dan jenisnya magnet nanti apa saja. Untuk kelompok berikutnya tujuan pembelajarannya masih sama ya. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik nanti dapat mempresentasikan hasil sifat-sifat jenis magnet dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Paham belum tujuannya ada 2? Nah, nanti bisa dibaca lagi di lembar kerja siswa. Nah, kelihatannya masih tegang ya. Biar tidak tegang, kita pilih apa? Tepuk atau menyanyi? Ayo tepuk atau menyanyi? Siapa yang tepuk? 1, 2, 3, 4. Siapa yang ingin menyanyi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, penyanyi aja karena biar suasananya tidak terlalu tegang anak-anak. Ya, penyanyi. Yang lagu anti bullying ya, yang sudah biasa dinyanyikan. Mulai. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Ya, itu tadi sudah dinyanyikan. Anak-anak sudah tahu tidak boleh ada bullying dimanapun, kapanpun. Tidak hanya sekedar lagu ya, tapi memang harus dilaksanakan dan diterapkan. Sebelum kita lanjutkan, kesepakatan kelas kita sebelum kalian bekerja untuk mengerjakan tugas itu, kesepakatan kelas kita seperti ini. Yang pertama, semua siswa serius dalam belajar. Kalian harus serius dalam belajar. Semua siswa, kalian ya belajar dengan bahagia dan bertanggung jawab. Sudah bahagia? Sudah. Nanti tinggal bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Yang ketiga, semua siswa harus ikut berdiskusi dan memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, jadi nanti berempat ini harus berdiskusi, berempat, yang bertiga juga sama, mengeluarkan pendapatnya. Terus yang keempat, saling menghormati dan menghargai pendapat teman. iya, saling menghormati dan menghargai pendapatnya teman. Kalau misalkan Mbak Dewantika punya pendapat, teman-temannya nggak setuju, didiskusikan dulu, nanti yang ditulis yang pendapatnya siapa. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Itu yang tadi kalian sudah terapkan di karakter. Ya. Perhatikan kegiatan kita mulai ya. Nanti kalian saksikan dulu video berikut. Menghadap ke depan semuanya, diperhatikan. Video kita tayangkan, diperhatikan, konsentrasi. Selamat pagi semua, kembali
jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis lithos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh daya tarik magnet yang disebut dengan medan. Anak-anak, baru saja kalian sudah menyaksikan video tentang sifat magnet, bentuk magnet, benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat, lemah, dan tidak bisa ditarik magnet, dan juga tentang pemanfaatan magnet. Nah, dari video tadi yang sudah kalian lihat, dengarkan juga tentang sifatnya, tentang macamnya. Ini kita sudah membagi menjadi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Nah, sebelum kalian bekerja untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan ini, kita stop dulu ya, berhenti dulu semuanya, berhenti. Duduk yang tenang, tidak bersandar, tangannya ditengadahkan. Nanti kita relaksasi, menghirup udara. Berhenti sejenak ya aktivitasnya. Kalian duduk dulu tanpa menyandar kursi, badan tegak, rileks. Bahu kanan dan kiri diusahakan sejajar. Telapak tangan coba ditaruh di atas paha, menghadap ke atas sampai kalian merasa nyaman dulu. Musik didengarkan. Menghadapkan di atas pahanya. Relaksasi, hirup udara, lihat perut kalian sampai mengembis. Hembuskan napasnya melalui mulut. Perhatikan perut kalian yang mengembang. Silakan dilakukan lagi hingga kalian merasa benar-benar nyaman. Kalian tadi sudah merasa nyaman kan baru saja? Nyaman belum? Ya, yang kalian lakukan tadi adalah teknik mindfulness ya. Sengaja kita lakukan karena tadi Bapak lihat kalian kurang fresh, seperti lelah beraktivitas ya. Teknik mindfulness ini kita lakukan agar kita lebih fokus. Jadi nanti kalian lebih fokus, lebih konsentrasi dalam aktivitas, terutamanya dalam bekerja kelompok, mengerjakan LKPD. Ya, kita lanjutkan belajar kembali setelah kalian relaksasi. Nyaman belum? Semuanya sudah nyaman? Ya, kalau sudah nyaman kita lanjutkan lagi untuk mengerjakan LKPD itu. Nah, kelompok A yang ada di sana, kelompok A ya. Nanti kalian dilihat di situ laptopnya coba dihidupkan kembali. Ya, itu ada gambar-gambar, ada gambar videonya tentang sifat magnet, jenis magnet dan kegunaannya. Bisa dibuka kelompok A. Kemudian kelompok B, sambil
Nanti diperhatikan ya kelompok B. Di situ sudah diberikan link tentang gambar, sifat magnet, jenis magnet dan kegunaannya. Kalau kelompok C, silakan mulai beraktivitas dengan alat-alat peraga magnet yang sudah disiapkan. Bisa dicoba, LKPD-nya mulai dikerjakan dulu. Sudah mulai dikerjakan ya, bersama yang baik, saling menghargai temannya sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Iya, LKPD mulai dikerjakan. Iya, kelompok. Diberi nama kelompoknya. Oke, ini namanya kelompok, saling menghargai, saling membantu, semua pendapat dihargai. Diberi nama dulu, bisa dicoba. Dibaca petunjuknya dulu. Iya, dibaca petunjuknya. Dari depan kamu harus membaca petunjuknya. Baca namanya dulu. Diikuti petunjuknya ya. Baca sifatnya, tujuannya apa. Dia diberi nama. Setelah itu baru diikuti petunjuknya. Sambil belajar dulu yang lain. Ini mencoba mempraktekkan hal ini kalau bisa sama bisa enggak. Iya. Anak-anak sudah mengerjakan semua, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Sekarang saya minta tolong untuk kelompok A maju dulu ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kamu? Nama saya Ayu. Nama saya Aini. Nama saya Faris. Nama saya Eva. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kompas. 2. Speaker. 3. Kulkas. 4. Perangkat pintu. 5. Pemilah sampah logam. 6. Generator. Itulah hasil diskusi dari kelompok A. Iya, kelompok A sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagus ya. Kita kasih applause. Untuk kelompok A. Hebat, hebat, hebat gitu yuk. Satu, kelompok A. Hebat, hebat, hebat. Iya, ada yang ditanyakan dari teman-teman mereka tentang manfaat-manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman yang lain? Ada yang mau menanyakan tentang manfaat yang sudah disampaikan oleh kelompok A? Tanyakan Mbak Dewantika tentang ini. Apakah jam ada itunya?
tiga kelompok masing-masing sudah maju ke depan untuk menyampaikan hasil presentasi hasil dari pengamatannya dari kelompok 1 tadi tentang manfaat daripada magnet. Masih ingat manfaat magnet apa saja yang disampaikan oleh kelompok 1? Untuk apa manfaat magnet? Untuk kompas. Ya, kompas, apalagi? Kulkas, apalagi? Speaker, apalagi? Iya, itu berarti manfaat magnet yang sudah disampaikan oleh kelompok ketiga. Bagaimana dengan bentuk-bentuk magnet? Bentuknya apa saja? Magnet batang, magnet cincin, magnet jarum, magnet magnet ladang. Iya, itu tentang bentuk-bentuk magnet. Terus untuk kelompok ketiga tadi kesimpulannya tentang apa? Sifat-sifat magnet. Coba sifat magnet apa saja, masih ingat nggak? Sifat magnet. Yang pertama sifatnya bagaimana? Magnet memiliki dua kutub. Kutub apa dan kutub apa? Ya. Terus sifat yang kedua apa lagi tadi? Iya, kutub magnet memiliki sifat kemagnetan paling besar. Yang ketiga apa? Memiliki garis gaya magnet. Yang keempat apa ini? Iya, kutub senaman saling tolak menolak, kutub berlainan jenis saling tarik menarik. Yang kelima, sifatnya dapat menembus benda magnetis. terus yang keenam terakhir selalu menunjuk ke arah kutub utara dan kutub selatan bumi. Itu ya dari hasil kesimpulan tiga kelompok yang sudah menyampaikan tadi. Adakah materi yang belum dipahami dari yang sudah disampaikan dari awal hingga tadi akhir ini? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan dikerjakan lembar penilaian yang sudah dibagikan itu untuk dikerjakan. Mulai ya tugasnya dikerjakan dulu secara individu ya, kerja sendiri-sendiri, tidak boleh melihat jawaban temannya, tidak boleh menyontek. Mulai dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah ya, cukup ya, bisa dikumpulkan tugas-tugasnya. Ya, dikumpulkan dulu yang sudah dikerjakan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai, kalian sudah mengerjakan. Bagaimana perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Oh, sangat senang. Nah, ini saya bagikan untuk divisi refleksi pembelajarannya. Diberi nama, kelas, kemudian diisikan hari ini aku merasa bagaimana. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah hal baru apa? Segera diisi ya. Ya, diisi sendiri-sendiri. Aktivitas apa yang kamu sukai? Ya, anak-anak sudah selesai menuliskan refleksinya pada pagi ini? Sudah. Berikutnya Bapak Guru minta tolong Mbak Dewantika untuk menyampaikan hasil refleksi pembelajaran pagi ini. Mari Mbak Dewantika bisa maju ke depan dulu. Teman-teman juga diperhatikan dulu. Refleksi pembelajaran hari ini, aku merasa sangat senang. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah menyanyi bersama teman-temanku. Hal baru yang aku pelajari hari ini adalah aku bisa mengasah benda magnet.
Ya, itu yang disampaikan Mbak Dewantika. Terima kasih sudah menyampaikan hasil refleksinya, luar biasa untuk Mbak Dewantika. Tepuk tangan untuk Mbak Dewantika. Selanjutnya pembelajaran kita ya hari ini itu dulu. Untuk minggu depan, pembelajaran minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang manfaat listrik di kehidupan sehari-hari. Kalau minggu ini kita magnet selesai, minggu depan kita tentang energi listrik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dari Suprapti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Wahyu Setiawan. Pada kegiatan ini saya akan melaksanakan kegiatan terakhir saya dari tahap supervisi akademik yaitu tahap pasca observasi. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Suroto. Nah, berikut ini adalah kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bunda Rini. Bagaimana kabar Bunda Rini? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik Pak. Pak Wahyu mohon maaf, saat ini jenengan sedang sibuk atau mboten nggih? Tidak Bu, anak-anak ini lagi pelajaran agama. Oh nggih. Kalau begitu saya boleh minta waktu Pak Wahyu sebentar nggih? Iya Bu. Oh nggih, baiklah. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan observasi nggih Pak, terkait kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan pada hari Rabu kemarin. Nah, Pak Wahyu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Yang saya rasakan senang Bu. Saya juga sudah plong karena bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan lancar. Sesuai dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Biasanya ketika mau mengajar, saya kurang melakukan persiapan. Dan ternyata setelah kegiatan kemarin, saya jadi antusias Bu. Ketika kita mempersiapkan pembelajaran dengan matang, ternyata proses pembelajaran pun lebih menyenangkan. Alhamdulillah ya Pak ya. Kegiatan observasi kemarin sudah berjalan lancar. Saya ikut senang Pak. Saya juga senang karena Pak Wahyu mempersiapkan kegiatan observasi kemarin itu dengan sangat matang. Nah Pak Wahyu, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Pak Wahyu dapatkan? Dalam percakapan kali ini saya ingin mendapat masukan dari Ibu Dari tentang kegiatan observasi yang telah saya lakukan kemarin Bu. Kira-kira hal apa yang perlu saya perbaiki dan begitu itu Bu. Apa saja yang perlu saya perbaiki? Baik Pak. Jadi dari percakapan kali ini Pak Wahyu ingin mendapatkan masukan dari saya terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan hari Rabu kemarin. Gitu Pak. Nah, baik Pak. Menurut Pak Wahyu sendiri dari kegiatan observasi kemarin itu bagaimana? Apakah ada hal-hal yang menurut Pak Wahyu itu perlu diperbaiki seperti itu Pak? Iya Bu, menurut saya untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu saya masih kurang yakin dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu, karena ini baru pertama kali saya lakukan Bu di kelas kita. Baik Pak. Jadi menurut Pak Wahyu sendiri itu masih kurang yakin dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas kemarin Pak. Iya. Kemudian Pak, menurut Pak Wahyu sendiri apa
Wahyu lakukan agar Pak Wahyu itu lebih yakin dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya? Kalau menurut saya Bu, saya harus banyak belajar lagi tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, terus bagaimana cara saya untuk memetakan kebutuhan murid. Kemudian saya juga menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang pas. Oh, baik. Luar biasa sekali Pak. Semangat Pak untuk belajar lagi. Misal nanti Pak Wahyu ada kesulitan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, nanti kita bisa sharing-sharing lagi Pak semoga nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi dalam kegiatan observasi yang lain dan bisa belajar bersama Pak. Nah, sekarang izinkan saya Pak untuk menyampaikan hasil observasi kemarin Pak. Nah, menurut saya Pak, apa yang sudah Pak Wahyu lakukan pada kegiatan observasi kemarin, apa yang Pak Wahyu harapkan atau area pengembangan yang ingin Pak Wahyu capai ketika kita ngobrol dahulu pada kegiatan praobservasi itu sudah dicapai pada kegiatan observasi yang sudah panjenengan lakukan kemarin. Nah, contohnya Pak, pada area pengembangan yang ingin Pak Wahyu tingkatkan yaitu tentang keaktifan siswa. Saya melihat siswa itu ketika proses pembelajaran kemarin itu sudah terlihat aktif. Selama pembelajaran juga siswa sudah berani bertanya. Ketika ada hal yang ingin ditanyakan, siswa juga berani untuk menyampaikan apa yang ingin dia tanyakan. Ketika diminta untuk berpendapat, siswa juga sudah berani untuk berpendapat. Kemudian siswa juga sudah berani maju ke depan kelas untuk melaksanakan presentasi. Kemudian untuk area pengembangan meningkatkan kemampuan dalam penyampaian materi agar mudah dipahami oleh siswa. Di sini jenengan sudah menggunakan LKPD yang sesuai dengan kesiapan siswa dalam belajar. Kemudian jenengan dalam menyampaikan materi juga sudah menggunakan video pembelajaran yang menarik. Kemudian jenengan juga sudah menggunakan alat perasa komplit. Kemarin jenengan juga sudah membawa macam-macam magnet Pak J. Nah, kemudian Pak, selanjutnya untuk area pengembangan kemampuan sosial dan emosional dalam menghadapi keberagaman siswa, jenengan juga sudah membuat perangkat pembelajaran yang memuat tentang KSE. Kemudian jenengan juga sudah ketika memulai pembelajaran itu diawali dengan menanyakan bagaimana kabar siswa, kemudian menanyakan bagaimana perasaan mereka, kemudian jenengan juga sudah mengajak siswa untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kemudian jenengan juga mengajak siswa untuk berdiskusi dan juga presentasi. Nah, kegiatan tersebut sudah membuat anak untuk belajar meningkatkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Nah, jadi selama proses pembelajaran saya juga melihat Pak Wahyu itu sabar dalam menghadapi keberagaman siswa. Hanya saja ketika kegiatan berdiskusi itu Pak Wahyu kurang sedikit dalam membimbing siswa. Begitu J Pak J? Oh iya. Iya Bu, terima kasih sekali untuk masukannya Ibu Dari. Untuk kedepannya saya akan lebih membimbing siswa saya selama kegiatan berdiskusi itu berlangsung, agar apa yang saya harapkan nanti juga bisa maksimal di dalam pembelajarannya Bu. Baik Pak, luar biasa sekali Pak Wahyu. Nah, kemudian Pak, begini, ini kan bisa dikatakan Pak, proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan dalam kegiatan observasi kemarin itu sudah berjalan baik. Kemudian aspek pengembangan yang ingin Pak Wahyu capai itu juga sudah dapat tercapai. Nah, begini Pak, jika nanti Pak kita itu diberi kesempatan lain untuk berkolaborasi lagi untuk melakukan kegiatan observasi seperti kemarin, itu area pengembangan apa yang ingin Pak Wahyu tingkatkan lagi? Saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE di kelas saya Bu. Saya juga ingin meningkatkan budaya positif di kelas saya agar seluruh siswa bisa lebih mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat di kelas. Luar biasa sekali Pak. Semoga Pak Wahyu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas Pak Wahyu dan juga dapat
meningkatkan budaya positif yang ada di kelas. Nah, semoga semuanya dapat berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan yang apa Pak Wahyu harapkan. Nah Pak, Pak Wahyu butuh bantuan atau dukungan dari siapa saja ini agar dapat meningkatkan pengembangan diri yang Pak Wahyu harapkan, yang Pak Wahyu inginkan tadi. Saya butuh dukungan dari ibu kepala sekolah, dari rekan sejawat seperti ibu dari ini, kemudian saya juga butuh dari siswa, orang tua, wali murid juga Bu. Berarti Pak Wahyu butuh dukungan dari seluruh warga sekolah Iya, gitu ya Pak J. betul. Luar biasa Pak, bagus sekali. Nah, jika sekiranya nanti Pak Wahyu butuh bantuan saya tentang apapun itu, saya siap membantu. Nanti Pak Wahyu bisa menghubungi saya. Seperti itu ya Pak J. Terima kasih sekali Bu dari. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktu yang sudah Pak Wahyu berikan di siang hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak J. Ya. Bu, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu dari, karena dengan kegiatan ini saya jadi tambah pengalaman baru tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE. Ternyata budaya positif juga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang awalnya saya merasa susah harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan lain-lain sebagainya, ternyata dapat saya melakukannya dengan perasaan yang lebih senang. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Saya juga ikut senang jika Pak Wahyu tidak merasa terbebani dengan adanya kegiatan observasi kemarin itu. Kita sama-sama belajar nih Pak, dari kolaborasi ini. Semoga tujuan kita, apa yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan baik. Kita bisa membawa pengaruh positif di dalam sekolah kita, pada kelas kita nantinya. Sehat selalu buat Pak Wahyu, sukses buat kita semua. Terima kasih karena sudah mengganggu waktu Pak Wahyu. Demikian adalah kegiatan coaching dalam supervisi akademik di tahap pasca observasi dengan rekan saya Bapak Wahyu Setiawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.